Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzatawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Para jamaah sekalian, adik-adik, bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya yang pada kesempatan ini berkenan kembali untuk menyatukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk meridhai pertemuan ini dan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita akan masih membahas masalah fikih sholat. Jadi fikih sendiri artinya faham, ya. Artinya ketika kita belajar fikih ibadah mestinya kita faham, karena sebuah ibadah itu kalau kita pahami ya bisa tidak ada gunanya nanti. Nah, target kita belajar fikih untuk paham tentang ibadah itu sehingga kita bisa melaksanakan sesuai aturannya. Nah, kita akan masih bahas sholat. Sudah kita awali dahulu. Yang hari ini kita akan bahas tentang sholat jamaah. Jadi sholat ini sebagai ibadah penentu bagi baik buruknya ibadah yang lain semuanya. Maka kalau sholat kita itu buruk, jaminannya yang lain buruk. Sebaliknya kalau sholat ini baik, jaminannya juga sholat ibadah kita yang lain baik. Nah, di antara kualitas sholat kita itu ditentukan pada kemampuan kita untuk menjaga sholat itu secara kontinu, baik secara kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, kemampuan kita untuk menjaga sholat itu agar semua aturan yang berkaitan dengan rukun, syarat, wajibnya terpenuhi secara penuh. Dan yang ketiga, ditentukan pada kemampuan kita untuk menjaga sholat dilakukan di awal waktunya. Ini satu hal yang sangat penting sekali, karena Rasulullah mengatakan tentang hal ini khusus, poin ini dengan hadisnya Sahih riwayat Tirmidzi, as-salatu fi awalil waqti ridwanullahi wa fi akhirihi afullah. Salat yang dikerjakan di awal waktu itu adalah ridho Allah, akan mendatangkan cinta Allah. Tapi salat yang dikerjakan di akhir waktu itulah ampunan Allah. Jadi di akhir waktu ampunan itu sesuatu yang salah, maka perlu diampuni. Sementara kesalahan itu baru akan diampuni kalau nggak sengaja. Sehingga kita itu mestinya tidak boleh dengan sengaja mengakhirkan sholat kita. Karena apa? Itu ampunan yang bisa nggak diampuni. Karena itu Rasulullah ketika berkomentar tentang sholatnya seorang sahabat yang di akhir waktunya, beliau mengatakan tilka sholatul munafik. Itu sholat orang munafik. Allah pun mengatakan dalam Al-Quran surat 4142, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat malas-malas, datang waktunya nanti dulu, nanti dulu, kalau di akhir waktunya baru sholat. Itu. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk laki-laki, kesempurnaan sholat itu ditentukan pada kemampuannya untuk menjaga sholat fardu itu secara berjamaah. Karena ini untuk laki-laki saja, untuk wanita nanti tidak ada ketentuan, tidak kaitan dengan ini. Untuk laki-laki khusus itu kesempurnaan sholatnya ditentukan pada kemampuan untuk menjaga secara berjamaah. Banyak ayat dan hadis yang menegaskan tentang hal itu, diantaranya firman Allah surat 4 ayat 102. Jadi surat An-Nisa ayat 102 itu Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum ma'aka wal yahudu aslahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'tatu fa'un ukhra lam yusallu falyusalli ma'aka wal yahudu hadirum aslan. Jadi ayat ini mengatur tentang
sholat berjamaah pada saat perang. Sholat khauf namanya. Artinya apa? Dalam perang saja Rasul diminta untuk berjamaah, apalagi kondisi aman. Karena itu ketika ada seorang sahabat yang sepuh, buta, rumahnya jauh dari masjid, kemudian ketika datang Rasul untuk minta izin sholat di rumahnya, Rasulullah mengatakan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar adzan? Wahai seorang yang sudah sepuh, yang sudah tua, buta, ketika mengatakan dengar ya Rasulullah, kalau gitu engkau wajib untuk meresponnya. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk wanita ini afdoliyah saja. Artinya sholat jamaah itu adalah sholat yang pahalanya sangat luar biasa. Di antara pahala sholat jamaah itu yang pertama, bahwa orang yang konsisten untuk sholat jamaah itu adalah orang yang berpotensi mendapat naungan Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Dari Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada 7 orang saja yang berpotensi dapat naungan Allah di hari yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya yang ketiga, warajulul qalbuhu mu'allakun bil masjid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan ulama mengatakan yang konsisten untuk menjaga salat berjamaah. Fadilah yang kedua, salat berjamaah ini adalah sarana yang paling efektif untuk menghimpun pahala yang sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis Muslim, ada seorang sahabat, ini keluarga besarnya, ini keluarga Banu Salimah namanya. Ketika mereka sangat komit untuk berjamaah, tapi yang jadi masalah rumah mereka jauh. Akhirnya mereka sepakat untuk pindah rumah, bangun rumah dekat masjid. Nah, berita bahwa keluarga ini ingin mendekat dengan masjid untuk bisa berjamaah, maka Rasul mendatanginya dan mengatakan, ya Bani Salimah la tantakilu fa inna buyutakum taktubu atharu. Wahai Bani Salimah, kalian jangan pindah rumah. Karena apa? Rumah kalian itu mencatat langkah kalian semuanya. Artinya apa? Langkah menuju ke masjid itu semua ada pahala. Satu langkah satu kebaikan kalau tulis, langkah berikutnya satu dosa dihapuskan. Yang ketiga fadilahnya, salat berjamaah ini termasuk sarana untuk menaikkan derajat si Allah SWT. Jadi ada hadis Muslim, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhummahu bil khotoya wa yarfa'u bidarajat. Tidakkah mau kalau aku tunjukkan kepada kalian tentang 3 perbuatan yang dengannya Allah akan meningkatkan derajat kalian Allah dan menghapus dosa kalian. Di antaranya itu adalah wa kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Rasulullah mengatakan di akhir hadis, fadzalikumur ribat. Jadi memperbanyak menuju masjid itu setara dengan jihadnya Allah. Kemudian berikutnya fadilah lain, salat berjamaah ini kalau niatnya benar akan bernilai sama dengan pahala haji. Ada hadis Abu Dawud musnad, hadisnya sahih, para ulama mengatakan, man tatahhara fi baitihi ila thumma samasa ila sholatil maktubati falahu ajru ka ajil hajil muhrim. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya menuju masjid untuk salat berjamaah, maka dia akan mendapat pahala persis pahalanya orang berhaji yang sedang ihram. Dan banyak lagi pahala-pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang bersalat berjamaah ini. Pasti, kalau yang sering kita kenal kan hanya dilibatkan menjadi 27 lipat. Itu sebagian, yang lain banyak sekali. Itu tentang jamaah. Tentang hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya untuk laki-laki khusus dalam sholat 5 waktu di masjid. Untuk laki-laki untuk sholat non masjid, hukumnya diperselisihkan ulama kita dengan 3 pendapat. Yang pertama itu pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang tidak gugur kewajibannya ini kecuali dari syariat. Ada sunnah muakkadah mendekati wajib, maka dikatakan wa yadlabu liman tarokahu,
bighairi udzur. Maka itu berdosa bagi yang tidak melakukan itu kecuali ada udzur syar'i saja. Ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid untuk sholat fardu itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, tapi belum mengatakan dan berdosa bagi yang meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i saja. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan para ulama lain hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki di masjid untuk sholat fardu. Sehingga apa, fardu ain itu juga sama, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada dosa, nggak terus jadi dosa. Maka di antara dasarnya tadi surat An-Nisa 1:2, yang perang jadi perintahkan apa yang nggak perang, yang buta saja nggak diberikan apalagi yang nggak buta. Ini. Nah untuk wanita bagaimana? Untuk wanita sholat berjamaah di masjid itu boleh, dan para bapak, para wali tidak boleh melarang para wanita ketika minta izin untuk sholat berjamaah di masjid. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallahi falyahrujna tafilatin, dan lain wa buyutuhunna khairun lahunna. Wahai para bapak, para wali, kalian jangan larang para wanita untuk sholat di masjid berjamaah wanita. Tapi kalau mereka harus keluar dari masjid, hendaknya keluar dengan tidak memakai wangi-wangian agar aman dari fitnah. Dan sesungguhnya sholat mereka di rumah orang mereka lebih bagus. Jadi untuk wanita itu boleh di masjid, para bapak nggak melarangnya, tapi di rumahnya lebih bagus. Itu untuk hukum, katakan hukum. Berikutnya tentang beberapa etika ya dalam melaksanakan berjamaah, beberapa aturan, beberapa sunnah. Jadi pertama, disunnahkan bagi mereka yang terjangkau rumah dari adzan untuk segera merespon adzan itu dengan meninggalkan semua perbuatan apapun juga. Jadi kalau wasiatnya begini, kum ilas sholati mata sami tanida mahma lakul duru. Responlah, bangkitlah Anda untuk merespon suara adzan itu ketika engkau mendengarnya dalam kondisi apapun juga. Rasulullah itu ketika melakukan pekerjaan apa saja dengan adzan langsung ditinggalkan semuanya. Itu etika yang pertama. Kenapa? Yang manggil Allah ini, sementara pekerjaan kita adalah yang manggil dunia, maka panggilan Allah harus didahulukan. Itu yang kedua, bersuci dari rumah, sunnahnya bukan wajib, dari rumah, kemudian menuju ke masjid dengan memperbanyak langkahnya, karena hadisnya tadi man tatahhara fi baiti, barang siapa bersuci dari rumahnya tsumma atal masjid, kemudian datang ke masjid. Jadi sunnahnya di rumah suci dulu, baru kemudian menuju ke masjid. Dan memperbanyak langkah, kenapa? Satu langkah satu kebaikan, langkah kemudian satu keburukan. Karena itu para sahabat itu kalau ke masjid yang mestinya bisa dilakukan satu langkah dijadikan dua langkah, memperpendek langkahnya. Karena apa? Itu memperbanyak pahala yang akan diterima dan memperbanyak dosa yang berurutan dihapusnya. Kemudian membaca doa, zikir-zikir dalam menuju masjid, dan itu banyak. Di antara Allahumma ij'al fi qalbi nura wa sam'i nura wa basari, ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, dalam depanku, di belakang, di antaranya. Banyak zikir. Kalau kita enggak hafal zikir apa saja, ya kita baca. Kemudian berikutnya, ketika sudah masuk masjid, segera masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa sebelum masuk masjid, yaitu diantara bismillahi Allahumma firli Allahumma ftahli abwa rahmatik. Jadi itu diantaranya. Kemudian segera sholat tahiyatul masjid. Nah ini meskipun waktu saat kita datang untuk Jumatan dan imam sedang khutbah, Rasul mengatakan idza dakhala ahadukumul masjidah fala yaq'ud hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian datang ke masjid maka jangan duduk sampai sholat rakaat meskipun imam sedang khutbah. Suatu saat pernah Rasulullah itu sedang khutbah, ada sahabat yang datang kemudian ketika Rasul saat khutbah, karena ingin mendengarkan khutbah Rasul langsung duduk sahabat. Di atas mimbar Rasulullah mengatakan, as-shalaita, apakah kamu sudah sholat? Belum. Gum fasalli wa tajawad, bangkit dulu, sholat dulu dan percepat. Jadi sekali lagi ini begitu pentingnya sholat tahiyatul masjid itu.
Berikutnya adalah tidak keluar dari masjid setelah adzan hingga sholat fardu. Jadi kalau kita sudah berada di masjid, kemudian adzan terdengarkan, kita tidak makruh untuk keluar dari masjid sampai kita melaksanakan sholat fardu yang karenanya adzan dikumandangkan. Kemudian berikutnya tidak sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan, karena nggak sah sholat sunnah yang dilaksanakan saat iqamah dikumandangkan, kecuali kita sudah mulainya. Kalau kita sudah mulai sholat sunnah kok kemudian sudah dapat 1 rakaat yang kemudian iqamah dikumandangkan, maka kita lanjutkan dengan percepat untuk bisa kita mengejar awal rakaat dalam jemaah itu. Tapi kalau sudah iqamah dikumandangkan, meskipun kita yakin imamnya akan baca surat panjang dan kita belum sholat sunnah qobliyah, kita nggak boleh sholat qobliyah. Bagi mereka yang datang ke masjid iqamah yang terbiasa sholat qobliyah, maka nanti qobliyahnya boleh diqodho setelah sholat fardu. Jadi sekali lagi ini bagi yang terbiasa sholat sunnah qobliyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah isya, qobliyah maghrib, kemudian datang ke masjid ada halangan syar'i sudah terlambat, sehingga kan dalam masjid sudah iqamah dikumandangkan, maka nggak boleh sholat qobliyah dia. Langsung harus bergabung dengan jamaah, tapi setelah sholat fardu nanti boleh mengqodho sholat qobliyahnya itu. Jadi suatu saat pernah dalam sahabat Qais bin Amr namanya cerita ketika datang ke masjid, seorang ini subuh kebetulan, tapi beliau belum sempat untuk sholat qobliyah subuh yang biasa beliau kerjakan. Maka karena sudah berjamaah, bergabung dengan jamaah, setelah sholat subuh selesai beliau sholat lagi 2 rakaat. Rasulullah memperhatikan dan sudah berlalu, kemudian ditanya setelah sholat selesai, sholat apa itu? Kata beliau, ya Rasulullah, ini sholat qobliyah subuh yang biasa aku lakukan, yang aku tidak sempat kerjakan hari ini karena terlambat. Rasulullah membiarkan berat lebih. Bahkan Rasulullah pernah mengqodho ba'diyah zuhur, ba'da asar karena nggak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur itu karena hal-hal syar'i membagi harta zakat. Itu untuk berikutnya. Dalam berjamaah ini tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Perintahnya begini, Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, nggak dibarengi apa didahului. Oh, dibarengi itu makruh, mendahului menjadi batal, haram hukumnya. Maka Rasulullah innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbaro fakabbiru, kalau imam takbir baru ikut takbir. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk baru ikut rukuk. Sempurna dulu imam rukuknya, baru rukuk. Sujud, rukuk. Itu yang nggak boleh mendahului, membarengi aja nggak boleh. Kemudian kalau sebagai seorang yang masbuk datang ke masjid sudah dalam keadaan imam sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka makmum yang masbuk itu harus mengikuti gerakan imam sesuai dengan posisinya. Imam ruku langsung takbir ruku, imam sujud takbir ikut ruku, ikut sujud. Hadisnya begini, Rasulullah mengatakan idza ataitumul masjidah wa nahnu sujud fasjudu wala ta'udu syai'an faman adrakar ruku'a faqad adraka shalah. Kalau kalian datang ke masjid mendapatkan imam dalam keadaan sujud, maka langsung kalian sujud, tapi jangan anggap sujudmu 1 rakaat. Kalau ruku langsung ruku. Nah ini tapi harus diawali dengan takbiratul ihram, karena sholat itu pembukanya takbiratul ihram. Kalau nggak takbiratul ihram nggak sah. Maka saat imam sujud kita dapatkan saat datang ke masjid langsung Allahu Akbar takbir langsung sujud. Jangan langsung gerak sujud tanpa dibukanya dengan takbiratul ihram, akan menjadi nggak sah, karena sholat itu sahnya diawali dengan takbiratul ihram. Berikutnya, nah bagi mereka yang datang ya terlambat, imam sudah selesai berjamaah, meskipun ada kawannya itu boleh milih berjamaah atau sholat sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi bagi mereka datang sudah berjamaah itu sudah selesai, artinya berjamaah di masjid yang di situ adalah masjid mahilan, masjid yang di situ ada jamaah rutinnya, ada imamnya rutinnya. Maka bagi yang ketinggalan, maka ada pilihan,
boleh berjamaah atau boleh sendiri-sendiri. Namun para ulama mengatakan sendiri-sendiri lebih afdol. Untuk tidak mengesankan dalam satu masjid ada 2 jamaah, tapi tetap boleh, itu pilihan saja. Berbeda dengan masjid-masjid yang tidak ada jamaah khusus setiap hari. Jadi masjid kalau di Timur Tengah itu ada masjid yang untuk pejalan, karena ada padang pasirnya, sering didirikan masjid di padang pasir untuk memfasilitasi mereka berjalan. Nah, untuk masjid ini nggak apa-apa. Dalam satu jamaah dalam satu waktu 2 jamaah pun nggak masalah. Tapi untuk masjid-masjid yang seperti masjid kita yang ada imam khusus, ada jamaah khusus, itu kalau sudah selesai maka pilihan boleh berjamaah boleh tidak, dan para ulama mengatakan yang sendiri lebih afdal. Untuk tidak mengesahkan dalam satu jamaah, dalam masjid ada 2 jamaah. Itu sekali pilihan saja, tapi bukan sekali lagi nggak boleh. Kemudian bagi mereka yang sudah sholat di rumahnya atau di perjalanan, kemudian menemui masjid sedang berjamaah, sunnah untuk bergabung, bukan untuk mengulang sholatnya yang sudah kerjakan, tapi untuk mendapatkan fadilah jamaahnya. Rasulullah suatu saat pernah berjamaah di masjidnya, ada 2 orang sahabat datang, 2 orang ini nggak bergabung dengan jamaah Rasulullah. Maka setelah usai sholat, Rasul tanya, kenapa kalian nggak bergabung dengan kami? 2 orang sama mengatakan, ya Rasulullah, sholaina fi rihalina, kami telah sholat tadi kok di perjalanan di rumah kami. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'al dzalik, kau jangan lakukan itu. Kalau kalian sudah sholat di rumah kalian, di perjalanan kalian menemui masjid berjamaah, sholatlah kalian bergabung. Untuk apa? Fa innaha nafilatun lakum, karena apa? Jamaah kalian itu sebagai tambahan pahala untuk kalian. Jadi ini bukan bukan mengulangi sholatnya, niatnya untuk mengambil fadilah jamaahnya. Ini beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan berjamaah. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa untuk laki-laki sholat jamaah itu antara wajib dan sunnah muakkadah. Artinya apa? Nggak boleh meninggalkan kalau ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i yang karena boleh meninggalkan jamaah itu? Yang pertama adalah sakit keras. Itu udzur syar'i. Meskipun kalau dipaksa berjamaah lebih bagus. Kenapa? Rasulullah itu biasa kalau beliau sakit yang sangat keras sekali, beliau minta izin istri-istrinya untuk menginap di rumah Aisyah. Kenapa? Aisyah itu rumahnya mepet masjid. Untuk apa? Untuk bisa berjamaah. Sehingga ketika beliau sakit keras sekali, saat udah nggak mampu berdiri, beliau disuruh menyiram air agar semangat tinggi. Karena sangat jatuh pingsan. Waktu siuman suruh nyiram lagi, bangkit lagi jatuh pingsan lagi, sampai kemudian ketiga kali dipapah ke masjid. Untuk apa? Untuk mengambil fadilahnya itu. Terkait meskipun itu udzur syar'i untuk tidak berjamaah di masjid. Nah itu cuman begini, karena tabiat ibadah itu berat ya, termasuk berjamaah di awal waktunya berat bagi orang tertentu. Kadang-kadang Allah itu memberikan ujian kepada kita, dan ujian itu sangat menyertai orang mukmin. Nah ujian-ujian Allah itu sering pada hal-hal yang justru kita itu adalah semangat untuk melakukannya, ujian itu. Nah saat ada ujian itu kadang-kadang saat kondisi kita semangatnya turun, kita justru senang ada ujian itu. Jadi sekali lagi, kondisi manusia, iman kita tuh fluktuatif ya, naik turun. Nah kalau kita itu tidak berjamaah dalam hidup ini, untuk tidak saling membantu antara kita, bisa dari saat semangat kita sedang turun, kemudian ada perintah untuk melakukan ibadah, kita bisa jadi mengharapkan ada ujian. Yang saat ujian itu kadang-kadang kita sering senang. Itu Allah ungkapkan Al-Quran, mungkin bisa baca ya, surat yang ke-7 ya, surat angka 4 ayat 71-72 surat An-Nisa. Allah mengatakan kepada kita orang beriman untuk kita hati-hati waspada. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidzrakum fangfiru thubatin awingfiru jami'an wa inna minkum laman yubati anna fa in asabat musibatun qalu qad anallahu alayya idlam akma syahida. Kata Allah, wahai orang beriman, hati-hati kalian, waspada kalian. Maka untuk beribadah itu kalian harus berkelompok-kelompok untuk saling bisa mendukung. Kenapa? Banyak di antara kalian itu, yaitu
ketika ada panggilan untuk beribadah, justru saat kondisinya turun, ada musibah, malah terima kasih ya Allah. Kenapa? Dengan ini aku tidak bisa, aku ada alasan cari untuk tidak berjamaah. Kadang-kadang kalau kita hujan turun, kadang-kadang alhamdulillah nggak ke masjid ini. Pernah nggak itu? Kadang-kadang waktu ada pertemuan untuk ngaji bersama, kok kemudian sakit sedikit pusing, alhamdulillah pusing, ada alasan untuk minta izin. Ini kadang-kadang ini bahaya. Kalau waspada itu, karena ujian itu biasa Allah berikan pada hal yang demikian ini. Nah, berikutnya sakit keras merupakan udzur syar'i. Kemudian berikutnya takut bahaya. Bahaya atas keluarga, atas harta, atas apa saja. Ini juga alasan syar'i yang karena seorang itu boleh tidak berjamaah di masjid. Berikutnya adalah hujan. Jadi hujan bukan gerimis ya. Hujan itu sebagai satu alasan syar'i di mana seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jadi Rasulullah ketika berjamaah di masjid, hujan turun, Rasulullah perintahkan kepada muadzinnya untuk mengumandangkan dengan keras, "Shallu fi rihalim", wahai yang di rumah, sholatkan di rumah-rumah kalian. Nah, untuk itu hujan ini juga satu alasan syar'i di mana dengannya kita boleh untuk menjamak sholat, tapi khusus jamak takdim di masjid. Jadi kalau kita misalnya zuhur datang ke masjid hujan deras, maka boleh langsung kita menjamak dengan asar sekaligus, dengan syarat saat kita takbiratul ihram untuk salat asarnya hujan masih turun. Jadi hujan ini alasan syar'i yang membolehkan kita nggak berjamaah di masjid. Alasan syar'i kita boleh untuk menjamak takdim di masjid kita. Misalnya maghrib kita masjid, tiba-tiba hujan deras, maka boleh imam langsung mengumumkan kita akan menjamak dengan isya-nya. Nah, kemudian berikutnya sesudah makan atau mengkonsumsi makanan minuman yang berpotensi untuk menimbulkan bau yang mengganggu orang lain. Jadi kalau Rasulullah mencontohkan basal wa thaum, bawang merah dan putih, Rasulullah mengatakan barang siapa naman akala thauman au barang yang makan bawang merah atau putih, kata Rasulullah fala yaqut fi bait, duduk di rumahnya saja. Fala yaqra musal, jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, karena malaikat itu akan terganggu dengan baunya itu sebagian manusia terganggu dengan baunya itu. Nah, cak lagi ini juga jangan pernah dijadikan alasan syar'i agar nggak berjamaah makan bawang saja gitu. Ini diantara beberapa alasan yang sekali lagi kita boleh untuk tidak berjamaah. Berikutnya dalam kaitan aturan imam sholat jamaah. Jadi dalam Islam ada parameter yang Rasulullah patok, yang dengannya kita disuruh untuk memilih seorang imam yang sah. Apa itu? Yang pertama tentunya muslim, tentunya berakal balik tentunya, karena seorang yang belum balik belum boleh jadi imam sholat. Berikutnya laki-laki, jika ada jamaahnya laki-laki. Jadi imam harus laki-laki jika di antara jamaah laki-laki, karena seorang perempuan nggak boleh mengimami jamaah laki-laki. Ada satu saja masjid itu jamaah laki-laki, maka imamnya harus laki-laki, karena seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi jamaah yang laki-laki. Berikutnya mampu melaksanakan rukun sholat. Jadi untuk memilih sholat, maka seorang yang nggak bisa berdiri, rukun sholat itu berdiri, sholat fardu, nggak boleh dipilih menjadi imam, kecuali itu imam tetap. Jadi seorang imam tetap, kemudian suatu saat ada udzur syar'i, sakit, nggak bisa berdiri, maka boleh. Tapi kalau untuk memilih seorang nggak bisa berdiri, nggak boleh jadi imam. Jadi bolehnya seorang imam duduk itu ketika mereka imamnya sudah imam tetap dan dipilih dahulu, kemudian ada udzur syar'i sakit, boleh. Ya. Berikutnya mampu membaca Quran dengan benar, karena salah satu bacaan yang wajib dalam sholat itu Quran, Fatihah terutama, maka bacaannya harus bacaan yang benar, karena kesalahan dalam baca Quran itu bisa akan berpengaruh pada absahan dan afdoliyah sholat yang keradakan. Nah, kalau parameter ini telah terpenuhi, kita pilih, maka kita milih dari semua yang berhak ini ketentuan sahnya ya. Kemudian parameternya apa? Rasulullah mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah,
yang paling berhak menjadi imam satu kaum yang paling baik bacaannya. Baik bacaannya ini yang terutama adalah masalah mampunya dia untuk membaca dengan hukum tajwidnya, mahrotnya, kemudian panjang pendeknya, idghamnya, semuanya dia kan dengan tajwidnya. Karena kesalahan tajwid ini bisa juga berpengaruh kepada kesempurnaan sholat, bahkan bisa membubarkan sholat, karena kesalahan tajwid bisa merusak makna sholat. Contohnya begini, ada hukum tajwid yang kita abaikan akan merusak makna sholat itu, meskipun ada hukum tajwid yang kita abaikan tidak merusak. Contohnya yang merusak itu yaitu surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu la a'budu ma ta'budun. La a'budu itu dalam tajwidnya itu mad jaiz munfasil, itu minimal dibaca 2 harokat, minimal. Kurang 2 harokat itu merusak maknanya. Misalnya seorang imam baca la a'budu ma ta'budun sah, tapi kalau kemudian mengabaikan karena keras cepatnya la a'budu ma ta'budun akan merusaknya. Karena la a'budu itu artinya aku tidak menyembah berhala kalian wahai orang musyrik. Tapi kalau dibaca dengan cepat dengan mengabaikan tajwidnya la a'budu akan bermakna beda. Sungguh-sungguh aku akan menyembah berhala kalian. Itu diantara, maka itu hati-hati. Tapi ada hukum tajwid yang enggak merubah maknanya. Misalnya mad wajib muttasil dibaca dengan 2 harokat, wajah Arab buka, misalnya dibaca wajah Arab buka, das boleh. Tapi itu merusak, mengurangi nilainya, mengurangi nilai pahalanya. Karena apa? Mengabaikan hukum tajwidnya. Maka yang pertama, parameter pertama yang paling baik bacanya, khususnya kaitan dengan hukum tajwidnya, tentang suaranya tentunya itu yang kedua, dan itu nomor pilihan juga. Berikutnya, kalau dalam jamaah itu semuanya sama dalam kualifikasi yang pertama ini, bacanya baik semuanya, indah semuanya, maka yang kedua adalah wa'a'lam, yang paling menguasai sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah tentunya berkaitan utamanya tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Seorang imam itu paling bertanggung jawab, maka seorang imam itu sebelum dia memulai sholat harus tahu apakah softnya itu udah lurus atau enggak. Rasulullah itu tidak pernah mengawali sholat berjamaahnya kecuali memastikan jamaahnya telah lurus dan rapat. Jadi jangan hanya mengucapkan sawu sufufakum sementara dia menghadap kiblat. Dia harus menghadap jamaahnya untuk memastikan itu rapat dan lurus. Bahkan pada masa Umar sampai pakai pedang meluruskan itu. Nah itu sekali imam itu sebelum memulai harus menghadap jamaahnya untuk memastikan jamaahnya itu adalah lurus dan rapat. Diulang-ulang sawu sufufakum atau. Nah kalau sudah dipastikan lurus baru dia memulai menghadap kiblat lagi takbir. Nah untuk lurusan shaf dan rapatan shaf selanjutnya setelah mulai maka tanggung jawab orang per orang. Karena apa? Imam nggak mungkin lagi untuk menghadap ke jamaahnya. Karena itu kalau kita nanti softnya itu setelah sujud beri nggak lurus lagi, masing-masing harus merapatkan. Karena apa? Rapatnya soft dan soft itu sebagai bagian kesempurnaan sholat jamaah kita. Kalau nggak lurus, nggak rapat maka akan mengurangi kesempurnaan. Di antaranya apa? Karena ada satu setan namanya hinzab. Itu ketika ada renggang langsung masuk untuk mengganggu. Jadi bisa tidak khususan kisah karena itu. Nah itu imam harus tahu itu. Kemudian juga tahu hukum-hukum sholat, misalnya ketika imam itu misalnya lupa dalam tasyahud awal, tahiyat awal itu kan harus duduk mestinya, itu wajib. Dia kalau imam lupa berdiri ketika jamaahnya mengatakan subhanallah subhanallah, maka imam harus tahu kalau sudah terlanjur berdiri nggak boleh duduk dia. Nanti diselesaikan nanti cuma dengan sholat dan sujud sahwi. Tapi kalau dia baru beranjak berdiri diingatkan cuma duduk, tapi kalau sudah berdiri nggak boleh duduk lagi. Itu aturan dalam berjamaah di antara. Maka kenapa parameter kualifikasi yang kedua, imam itu harus yang paling tahu tentang hukum-hukum sunnah Rasulullah SAW, khususnya tentang sholat berjamaah. Kemudian berikutnya, kalau itu juga sudah sama, yang paling dahulu jiron. Jadi antara jamaahnya itu bacaannya baik semuanya, pengetahuannya sudah sama semuanya, maka pilihan apa yang ketiga, yaitu yang paling dahulu hijrahnya, artinya yang paling dahulu masuk Islamnya.
Nah kalau bareng semuanya, siapa? Baru yang paling sepuh tua umurnya. Sehingga dalam Islam umur ini, ketuaan umur, senioritas itu menjadi parameter terakhir. Yaitu yang paling baik bacaannya, paling mengetahui hukum-hukum sunnahnya, kemudian paling dahulu masuk Islam, baru yang paling senior. Sehingga sekali lagi umur itu dalam Islam untuk berjamaah menjadi kualitas yang terakhir. Jangan dibalik yang paling tua dahulu, tidak, tapi yang paling bacanya. Itu tentang kualifikasi dari seorang imam dalam jamaah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang imam itu, pertama, sebelum dia memulai sholat harus memastikan, pertama, meluruskan shofnya, yang kedua, memperhatikan kondisi makmumnya. Artinya apa? Jadi seorang imam itu untuk memilih ayat yang akan dibacanya, dia harus melihat kondisi jamaahnya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang dipelajari imam, waqtadi bi'at afim, jadikanlah jamaah yang paling lemah itu sebagai ukuran untuk memilih ayat yang kau baca. Rasulullah pernah memarahi seorang sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau sholat dengan panjang-panjang sampai jamaahnya nggak siap. Jadi suatu saat begini, Rasulullah, Mu'ad itu hidupnya di kampung jauh dari masjid Rasulullah, dan beliau menjadi imam, kan beliau hafal Quran, menjadi imam di masjid itu. Suatu saat beliau berkunjung ke Madinah sampai bergabung dengan Rasulullah untuk salat Isya. Dalam salat Isya itu Rasulullah, di mana Mu'ad ikut jamaah, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah 2 juz lebih, 1 rakaat. Maka ketika itu selesai sholat Isya, bisa Mu'ad pulang ke kampungnya. Ternyata umatnya menunggu agar Mu'ad tetap jadi imam sholat. Nah, akhirnya Mu'ad sholat sunnah mengimami makmum yang sholat wajib. Ternyata Mu'ad dalam sholat Isya itu mencontoh Rasulullah, ayat rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Nah, di antara jamaahnya nggak siap, artinya mendahuluinya, mufarokoh namanya, berpisah dengan mendahulunya. Nah, setelah sholat selesai, Mu'ad tahu itu, Mu'ad mengancam, akan aku laporkan kamu Rasulullah. Nah, sahabatnya juga mengancam juga, aku juga akan melaporkan Rasulullah, kenapa anda milih ayat yang panjang. Setelah itu mereka berdua datang Rasulullah. Ternyata setelah Rasulullah mendapatkan aduan dua sahabat, Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad yang jadi imam, ya Mu'ad, apakah engkau buat fitnah ya Mu'ad, yang dimarahi Mu'ad. Maka Rasulullah mengatakan, di antara jamaahmu ada yang sakit, ada yang lemah, maka jadikanlah yang paling lemah sebagai ukuran untuk memilih ayat yang kau baca. Bahkan Rasulullah suatu saat pernah Rasulullah itu sholat berjamaah sudah niat untuk baca ayat panjang. Setelah mulai takbir, beliau mendengar seorang bayi nangis. Rasulullah merubah niatnya itu dengan mempendekkan ayat yang baca, karena Rasulullah mengatakan, aku kasihan pada ibu bayi itu, nggak akan khusyuk dia. Maka jangan sampai imam, kecuali kalau kita sudah sepakat ya. Jadi imam dengan bacaan panjang itu ketika komunitas sudah siap. Kalau komunitas belum siap, jangan sampai imam itu bacaan yang panjang-panjang. Kalau sudah siap semuanya, nggak masalah itu. Sebagai komunitas Rasulullah itu siap dengan ayat yang panjang. Nah, itu imam. Kemudian berikutnya, imam hendaknya memilih ayat yang dibaca dalam rakaat pertama lebih panjang daripada ayat yang dibaca dalam rakaat kedua. Untuk etika, kenapa? Untuk yang pertama panjang, untuk mengantisipasi, memberikan ruang, kesempatan bagi mereka yang mungkin ketinggalan, yang sedang wudhu, agar panjang. Rukuk pertama pun harus panjang, rukuk yang kedua, untuk memberikan keringan bagi mereka yang mungkin ketinggalan. Jangan sampai kita berbalik, rakaat pertama ayat qul huwallah, rakaat pertama sabihis, jadi harus dibalik. Kemudian sunnahnya juga ayat itu dibaca hendaknya berurutan, sehingga apa? Jangan mengesankan urutannya berbalik-balik, karena urutan ayat Quran itu, surat-surat itu dari Allah, wahyu ini, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian selanjutnya itu An-Nisa dan Al-Maidah. Jangan sampai kemudian ayat pertama yang dibaca watini, kemudian ayat rakaat kedua yang baca Alam Nasrah, ini berbalik ini, mesti Alam Nasrah dulu baru watini. Ini etika ya, etika untuk tidak mengesankan bahwa kita bolak-balik urutan ayat itu. Kemudian sunnah berikutnya ini bagi imam, setelah imam itu selesai,
disunnahkan untuk menghadap ke jamaahnya, berbalik, bukan menghadap ke barat atau miring, balik ya. Dengan kalau mihrabnya lebar bergeser kanan untuk kiri. Ini Rasulullah senantiasa melaksanakan itu. Itu sunnah saja ya. Nah berikutnya ada yang dimakruhkan dalam berjamaah untuk menjadi imam. Jadi makruh itu berarti tidak disukai, cuman tetap sah. Sampai itu tidak boleh memilih seorang imam yang fasik. Fasik itu yang suka melakukan dosa besar, seperti ahli bid'ah segala macam. Kemudian tidak boleh memilih seorang imam yang tidak fasih, meskipun ayat yang dibacanya kan tidak berpengaruh, karena tidak fasihan itu juga bisa merusaknya. Salah makhraj misalnya, nggak bisa membedakan antara ain dan hamzah, itu bisa merusak maknanya. Contohnya Ar-Rahman, Allamal Quran itu kan allama itu pakai ain, itu ain artinya Allah yang maha pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau dibaca alif alam Al-Quran menjadi yang menyakiti Al-Quran. Jadi sekali lagi beda mahrot, beda makna nanti. Maka jangan memilih seorang imam yang tidak fasih, tidak bisa membedakan antara huruf ke huruf yang lainnya. Kemudian satu lagi perlu perhatikan, jangan memaksakan untuk menjadi imam seseorang yang tidak disukai jamaahnya dalam kaitan akhlaknya. Kalau nggak sukai karena dia bukan akhlaknya, kan nggak suka akhlak, nggak boleh jadi imam yang nggak suka berbohong, suka mengumpat, suka ngerasani, sehingga jamaah nggak suka. Jangan memaksakan jadi imam. Kenapa? Kasihan imam tersebut. Karena apa? Pahala sholatnya nggak terima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita juga kasihan kepada dia. Maka jangan sampai kita memaksakan menjadi imam sementara jamaah nggak suka berkaitan tentang akhlaknya. Nah itu beberapa hal berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah barangkali kalau ada yang ingin bertanya, masih panjang ya, kita mungkin beda tema lagi, kita buka untuk dialog saja karena target kita paham, bukan selesai materi. Mungkin sementara saya cukupkan, saya kembalikan kepada monggo. Baik para jamaah sekalian, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Agung Cahyadi sementara ini ada yang ditanyakan. Kami buka 3 penanya, 1, 2, 3 dulu ya, 1 sesi. Baik, kami persilakan kepada Mas yang berbaju biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, tadi kan Ustadz mengatakan innamal ju'ilal imamu liutamma bihi. Ya. Bagaimana ketika seorang imam di sholat subuh itu dia tidak memakai kunut, kemudian memberi kesempatan kepada makmum untuk berkunut. Nah, tapi makmum ini kunutnya dengan mengangkat tangan, Ustadz. Nah, ini masuk hadis tersebut atau enggak, Ustadz? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini saya punya 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, mengenai lurus dan rapatnya shaf. Sebenarnya bagaimanakah yang dimaksud dengan lurus dan rapatnya shaf? Apa sekedar bahu bertemu dengan bahu atau harus merapatkan kaki? Karena ada beberapa jamaah yang biasanya untuk memahami masalah lurus dan rapatnya shaf itu bahu harus ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Nah, bagaimana dengan sholat kita yang shafnya renggang itu? Untuk pertanyaan yang kedua, seringkali ketika kita sholat berjamaah, khususnya untuk waktu duhur dan asar yang bacaannya itu tidak dikeraskan, ada beberapa makmum yang dia itu ada beberapa imam yang dia itu membaca ketika di awal tidak membaca doa iftitah, sehingga kita sebagai makmum seringkali surat Al-Fatihah itu tidak dibaca secara sempurna. Nah, itu bagaimana hukum sholat kita? Dan yang terakhir, dalam suatu jamaah biasanya
ada yang makmum laki-lakinya itu dia kurang untuk masalah hafalan mungkin kurang, sehingga di antara jamaah yang wanita itu mungkin hafalannya lebih banyak gitu ya. Ketika imamnya itu salah dalam membaca bacaannya, apakah wanita itu boleh meralat bacaan imam tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz nggih. Minta tolong untuk ke belakang. Satu pertanyaan saja Mbak ya. Cukup ya. Baik, cukup. Baik, saya jawab. Yang pertama Mas, tentang bagaimana seorang imam yang enggak baca kunut memberi kesempatan kepada jamaahnya untuk kunut. Jamaahnya baca kunut dengan angkat tangan. Apakah termasuk pada larangan perintah Rasul? Jadi hadisnya tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi hadis itu belum titik, koma. Lanjutannya fa idza kabbara fakabbiru. Kalau takbir, takbirlah. Fa idza qara'a fansitu, kalau dia baca, dengarkan. Lanjutannya ada hadis riwayatnya wa idza raka'a farka'u, kalau ruku ikut ruku, wa idza sajada kalau sujud wa idzan sarafan, kalau imam itu salam lah. Jadi yang harus diikuti apa? Takbir, ruku, sujud, salam. Semuanya wajib semuanya. Artinya apa? Yang wajib diikuti imam itu yang wajib. Yang sunnah itu boleh ikut boleh tidak. Maka kalau imam kita misalnya ini kita nggak kunut, imam kita kunut, kita nggak ikut nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita mendahului rukuk sujudnya, karena sujud itu wajib harus ikut. Nah, sama kalau imamnya itu nggak kunut, kalau kita kunut, imam memberikan kesempatan, kita nggak apa-apa baca. Karena yang sunnah apa? Kenapa yang wajib yang harus diikuti? Karena yang wajib disepakati ulama kita. Yang sunnah nggak disepakati, bisa beda-beda. Sebab apa? Kalau yang sunnah harus ikut juga, itu akan merepotkan jamaah, dan Islam nggak pernah merepotkan. Contohnya begini, adakah imam, ada perbedaan antara imam madhab tentang menggerakkan jari saat tasyahud. Ada yang menggerakkan begini terus, mulai duduk, ada yang asyhadu alla saja. Nah misalnya kita safar bergaul dengan jamaah, sudah mulai ini kita nggak tahu imam kita apa menggerakkan tidak, apa kita harus tanya, mas imam kita nanti menggerakkan enggak Kenapa? Yang sunnah boleh ikut boleh tidak, nggak apa-apa, itu nggak apa. Jadi itu yang difahami aja, nggak? Maksudnya itu, nggak? Iya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya itu kemudian nggak memberikan kesempatan, jangan kunut sendiri. Sebabnya imam dan nanti bisa melakukan 2 rukun ketinggalan nanti. Nah, untuk mbaknya, untuk lurusnya shaf itu digambarkan sahabat, yaitu kaki dan pundaknya. Sehingga dulu saya sampaikan dalam sholat itu sangat rinci teknisnya. Maka untuk berdiri ini, sekali lagi kaki posisi kita menghadap kiblat, bukan dalam bentuk V ya. Untuk apa menghadap kiblat? Agar ini mepet dengan tangga kita. Sebab nanti kalau kita bentuk V begini, yang biasa bentuk V itu nanti yang nempel hanya kelingkingnya saja. Nah, karena itu juga harus renggang ini. Nah, renggangnya antara kaki kanan itu sesuai dengan pundaknya. Maka semakin orang itu gemuk harus semakin renggang. Kenapa orang itu kalau gemuk nggak renggang, nanti kalau duduk duduki kaki temennya. Maka disejajar dari renggangnya itu sesuai dengan pundak maksudnya. Karena yang menempel itu pundak dan kakinya. Itu untuk. Yang kedua kaitan dengan Mbak ini. Jadi bacaan Fatihah bagi makmum yang nggak sempat untuk kemudian mendengar. Jadi sekali lagi ada hadis yang untuk mengantisipasi hal itu, karena ini man kana lahul imam fa qiraatul imami qiraatun lahum. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam jadi bacaan baginya. Jadi kalau makmum nggak ada kesempatan untuk kemudian ikut membaca rukunnya, maka boleh langsung ikut gerakan imamnya. Karena bahkan begini dalam hadisnya, faida
idza ataitumul masjida wa nahnu sujud fasjudu wala tadrusain faman adrakar ruku faqad adraka shalah. Kalau kalian datang masjid, imam sujud, langsung kalian sujud. Tapi jangan anggap sujud itu 1 rakaat. Tapi barang siapa yang datang ke masjid bisa ikut rukuknya imam, salatnya sempurna. Jadi imam ruku, Allahu Akbar, ikut ruku, salat sempurna. Kita nggak baca Fatihah, tapi kata Rasul sempurna. Karena harus ditanggung oleh imam itu. Jadi nggak apa-apa itu. Tapi kalau kita tahu persis, kita itu imam kita itu kadang-kadang kalau sholat nggak dikeraskan, kadang-kadang cepat ya. Itu lebih baik kita jangan konsentrasi pada doa iftitahnya, langsung Fatihah saja. Kita lebih mendahulukan rukunya daripada, karena kalau baca iftitah nanti imamnya ruku, kita nggak, lebih baik kita konsentrasi baca Fatihahnya. Tapi kalau nggak sempat pun insya Allah rasa. Yang ketiga tadi Mbak, panit. Oh iya, jadi begini. Jadi yang pertama dalam berjamaah ini dilarang seorang laki-laki sendiri berjamaah dengan seorang wanita sendiri bukan mahramnya, sendiri-sendiri mereka, karena fitnahnya lebih besar daripada pahala yang akan diterimanya. Pahalanya belum tentu dapat, tapi fitnahnya jelas. Tapi kalau 2 lebih boleh. Nah kalau itu imamnya salah dalam bacaannya, selama tidak di depannya nggak ada laki-laki yang nggak terlalu keras bacaannya, itu diingatkan saja, nggak apa-apa, diingatkan aja bacaan, karena bacaan ayat itu kalau salah kan bisa merusak maknanya. Tapi kalau jauh sekali jangan teriak-teriak, itu kalau terjangkau dan nggak mengganggu nggak apa-apa. Barang itu. Kami buka sesi yang kedua, silakan untuk ikhwan mungkin 2, 1, 2. Untuk yang akhwat 1. Baik, kami persilakan Cak. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya tentang makmum masbuk. Ketika ada seorang makmum masbuk, itu kan gerakannya langsung mengikuti imam. Tapi saya pernah mendengar bahwa bacaan tasahud itu kalau di sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat itu cuma 2 kali, dan kalau subuh kan cuma 1. Nah, ada seorang ustadz yang menerangkan bahwa ketika kita masbuk di sholat maghrib, suatu contoh, kita boleh duduk seperti duduknya imam yang tasahud awal, akan tetapi kita tidak boleh melakukan tasahud atau membaca bacaan tasahud, karena bacaan tasahud itu cuma 2. Nanti kalau imamnya sudah tasahud akhir, itu kita terhitung tasahud awal. Nah, itu bagaimana Ustadz? Cukup 1 saja. Ustaz, saya mau tanya tentang tadi hadis yang mengatakan bahwasanya janganlah kamu duduk sehingga sholat tahiyatul masjid. Mengenai kan ada waktu-waktu dilarang sholat, itu hukumnya sholat tahiyatul masjid gimana? Ya. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustadz terkait dengan surat ke-17 ayat 110. Di sini tertulis, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Di sini apabila terdapat dua imam, maksud saya gini, jadi imam yang pertama itu jamaahnya perempuan semua dan imam kedua itu jamaahnya laki-laki semua. Nah di sini dikhawatirkan dalam satu masjid itu? Iya. Dalam masjid dua jamaah. Soalnya gini Ustadz, itu di ini yang waktu yang berbeda. Mohon maaf, maksudnya gini, jamaah yang pertama 10 menit kemudian, lalu yang kedua itu 10 menit kemudian. Jadi tidak bareng masuknya. Apakah ini untuk imam yang pertama itu nanti suaranya direndahkan atau tetap pada suaranya itu tadi? Karena dikhawatirkan imamnya yang jamaah Ikhwan itu ada perasaan, wih suaranya siapa ya, kok merdu sekali begitu. Mohon maaf, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama begini Mas, jadi sholat yang 3 rakaat dan lebih
itu tasyahudnya 2 kali. 2 kali. Namun bagi yang masbuk bisa 3 kali. Seperti tadi sholat maghrib kita ketinggalan sudah rakaat kedua. Kita tasyahud pertama kita ikut imam itu bukan tasyahud kita, tapi tasyahud karena mengikuti, wajib mengikuti imam. Karena kita yang wajib harus ikut imam. Nggak boleh kita mendahului imam. Kita bukan waktu tasyahud ya berdiri aja, nggak boleh. Sekali lagi itu 3 kali itu yang satu bukan karena kewajiban kita sebagai seorang sholat sendiri, tapi sebaliknya kita sebagai seorang makmum untuk harus ikut imam dalam wajib-wajib. Nah, untuk tasyahud kedua saat imam tasyahud akhir, itu tasyahud awal bagi kita. Tasyahud ketiga yang imam sudah berdiri nambah itu tasyahud akhir bagi kita. Dan tasyahud pertama yang kita ikuti itu karena kita kewajiban mengikuti imam dalam wajib-wajib. Karena perintah tadi imam dijadikan untuk diikuti, yang wajib diikuti semua. Jadi sekali lagi tasyahud kita tetap 2 kali. Yang pertama karena kewajiban kita mengikuti imam wajib itu, terikat dengan kewajiban mengikuti imam. Gitu. Untuk yang kedua, jadi begini. Jadi ada 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Ba'da sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tengah-tengah, ba'da asar dan matahari terbenam. Cuman larangan-larangan itu sifatnya nggak mutlak. Ada pengecualian-pengecualian. Di antara pengecualian yang nggak ada perbedaan, yaitu sholat fardu yang kita belum kerjakan karena lupa tertidur. Misalnya kita maghrib sangat ngantuk sekali, tertidur nggak sholat isya, ingatnya itu ba'da subuh. Sebelum subuh kita bangun, tadi malam wajib sholat isya ba'da subuh itu. Hadisnya Bukhari Muslim mengatakan man nama an sholat au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kaffarata illa dzat. Barang siapa yang tertidur lupa nggak sholat, wajib sholat saat dia ingat. Nggak, caranya itu ya, meskipun waktu dilarang. Yang kedua pengecualiannya adalah sholat sunnah tawaf. Itu kapan saja boleh. Nah, yang ketiga diperselisihkan sholat yang ada sebabnya, dawatul asbab. Contohnya sholat jenazah, boleh nggak ba'da asar? Para ulama mayoritas membolehkan. Maka kalau kita mungkin ke Mekah, itu di Masjidil Haram kedua-duanya itu setiap sholat fardu mesti ada sholat jenazah. Ba'da subuh ada, padahal waktu larang, itu pengecualian. Terus Imam Syafi'i semua sholat yang ada sebabnya boleh di waktu larang itu. Tahiyatul masjid, sholat jenazah, ba'da wudu itu Imam Syafi'i. Namanya sholat dzawatul asbab, sholat yang ada sebabnya. Imam Syafi'i membolehkan itu. Untuk mbaknya tentang begini mbak, untuk berjamaah di masjid. Jadi mbak yang tanya berjamaah, untuk sholat berjamaah di masjid, yang masjid itu masjid tadi yang punya imam tetapnya, maka saat imam tetapnya itu sedang melakukan jamaah, maka jamaah yang kedua nggak sah. Jadi sekali lagi, di masjid yang ada imam tetapnya, saat imam tetapnya sedang melakukan jamaah, jamaah yang kedua nggak sah. Tapi kalau jamaah imam tetapnya sudah selesai, maka boleh jamaah banyak pun, 10 pun nggak apa-apa. Di Masjidil Haram itu, saat imam Masjidil Haram itu sholat berjamaah nggak boleh mendirikan jamaah. Tapi sudah selesai, maka jamaah 10-15 pun boleh. Itu maksudnya begitu. Ya, maka itu tadi dua tadi saat imamnya yang itu imam tetap bukan. Kalau imam tetap nggak boleh jamaah yang kedua. Mohon maaf Ustadz, ini di sini tidak ada imamnya, jadi sholat sendiri-sendiri maksud saya. Terus maksudnya gimana? Jadi begini, misalkan saya sama teman saya sholat, lalu ada jamaah lagi, tapi itu ikhwan, begitu, mereka juga sholat. Di sini kan saya sudah terlanjur jamaah sama mbaknya dan saya jadi imamnya misalkan. Nah, apakah suara saya itu tetap atau saya rendahkan karena khawatir nanti ikhwannya itu ada perasaan seperti itu? Jadi direndahkan saja. Direndahkan dalam arti tetap didengarkan oleh jamaahnya. Artinya apa? Tetap didengarkan. Kalau itu sholat jahriyah ya, dikeraskan. Sholat maghrib, isya, subuh tetap dikeraskan tapi dengan suaranya rendah, tidak sampai mengganggu yang lainnya. Karena mengganggu orang sholat berjamaah itu juga nggak boleh juga. Sekali lagi tetap dikeraskan untuk didengarkan samping-sampingnya. Toh untuk itu berarti kan nggak banyak kan itu kan, nggak mungkin banyak satu masjid, nggak mungkin kan itu, mungkin satu shop saja, maka tetap disuarakan untuk didengarkan samping-sampingnya. Nggak ada yang lain mungkin? Baik, kami berikan satu lagi, satu ikhwan dan satu akhwat.
ibu yang berkerudung orange dan satu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, Ustaz. Seumpama kita di rumah punya keluarga kan, kita itu izin nggak sholat berjamaah di masjid, kita itu jamaah di rumah sama keluarga, apakah itu kita mendapatkan pahala berjamaah? Terus yang kedua, tentang hukum syar'i yang izin tidak berjamaah di masjid soal hujan gitu. Kan pada zaman dahulu kalau di Mekah itu hujannya kan satu kali, kalau hujan itu kan pasti banjir gitu, gak ada atap. Seumpama ada hujan terus di zaman modern itu kan sudah ada masjid, ada karpet, ada atapnya, terus yang dipertanyakan seumpama kita itu izin tidak ke masjid itu kan ada sekarang ada payung, ada jas hujan, apakah itu boleh, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan sholat yang dilarang pada saat setelah sholat subuh dan sebelum sholat maghrib. Itu kan berkenaan dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Tapi saya pernah mengetahui seseorang itu setelah sholat subuh itu melakukan sholat sunnah ba'da subuh, dan sholat maghrib sebelum sholat maghrib itu melakukan sholat. Ketika saya tanya, katanya sholat sunnah wudhu. Itu bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mas, tadi yang tanya pertama sholat di rumah, jamaah di rumah, apakah tetap dapat fadilah jamaah? Pada jamaah itu sekali lagi di mana saja kalau benar dapat. Cuman kalau laki-laki nggak di masjid itu jamaah tetap, tapi dia kalau marah dosa meninggalkan ke masjidnya, sholatnya tetap sah. Jadi berjamaah di masjid itu bukan syarat sahnya sholat loh ya, bukan syarat sahnya, artinya di rumah pun sah kok sholatnya. Cuman berkaitan para ulama dosa saja ketika tanpa udzur syar'i, tetap sah sholat di rumah berjamaah sah. Maka itu kalau sebaiknya begini, kalau seorang suami istri kok istrinya itu mengajak suaminya berjamaah di masjid, boleh nggak? Boleh. Cuman laki-lakinya dosa meninggalkan jamaahnya di masjidnya menurut para ulama kita, tetap sah. Maka itu sebetulnya lebih baik begini, para ibu-ibu itu mengusir suaminya aja untuk ke masjid jamaah itu, diusir aja ke masjid. Karena untuk mendapatkan fadilah di masjid banyak nanti. Yang kedua tadi kaitan dengan hujan ya. Jadi hujan itu termasuk semua yang akibat efek hujan itu. Maka wahal, becek, apalagi banjir itu alasan cari bagian. Meskipun sekarang mungkin ada payung, mungkin ada perahu segala macam, tetap itu. Jadi alasan-alasan ini bukan menggugurkan sahnya sholat di rumah tadi. Jadi sekali hujan termasuk semua akibat buruk dari hujan, yaitu tadi becek, banjir, itu semua alasan syar'i boleh untuk tidak ke masjid. Tapi kalau ke masjid sekali lebih baik. Rasulullah ketika sakit keras juga ke masjid tuh. Tapi itu alasan syar'i yang boleh untuk sholat di rumahnya. Kemudian untuk ibu, jadi sekarang begini Bu, dalam sholat sunnah rawatib tidak ada ba'da subuh, nggak ada Ibu. Jadi ba'da subuh Ibu ya. Jadi ba'da subuh itu nggak ada jadi sholat rawatib itu qobliyah semua ada. Tapi ba'diyah yang nggak ada dua, ba'da subuh dan ba'da asar. Nah kalau ada sholat ba'diyah subuh nggak sah, nggak boleh, dosa bahkan. Karena ibadah itu hukumnya haram kecuali ada perintahnya, maka nggak boleh. Tetapi kalau itu mungkin karena dia saat ke masjid sudah nggak sempat ke qobliyah, sementara dia terbiasa sebelum saat qobliyah subuh, maka itu boleh. Jadi contoh kan Qais bin Amr, ini hadisnya sahih. Qais bin Amr itu datang ke masjid subuh, sudah dalam kondisi jamaah dimulai subuh. Beliau belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh.
yang biasa beliau lakukan. Maka karena ada jamaah bergabung, setelah sholat subuh selesai, beliau sholat 2 rakaat lagi untuk mengqadha qobliyah subuhnya, dilakukan ba'da subuh. Rasulullah ketika sahabat ini selesai sholat tanya, sholat apa itu ya Qais? Ya Rasul, ini 2 rakaat qobliyah yang biasa aku lakukan, tapi aku gak sempat karena aku datang ke masjid kalian. Itu boleh, bukan ba'diyah tapi mengqadha qobliyah subuhnya. Kan Rasulullah itu Bu, kalau sholat sunnah yang biasa dikerjakan, kemudian datang alasan syar'i di qadha'nya. Bahkan Rasulullah, Aisyah bercerita pernah mengqadha sholat malamnya di waktu duha. Karena Rasulullah nggak sholat malam, terbiasa. Maka karena halangan syar'i sakit, beliau qadha'nya di waktu duha. Nanti tadi mungkin itu qobliyah subuh yang di qadha'nya pada subuh itu. Nah, kemudian untuk maghrib Bu ya. Jadi qobliyah maghrib itu boleh Bu ya. Ada qobliyah maghrib selama matahari sudah terbenam. Jadi sekali lagi, kalau matahari terbenam itu kita boleh, yang nggak boleh ketika menjelang terbenam itu. Terbenam berarti datang waktu maghrib. Jadi kalau terbenam berarti datang waktu maghrib. Yang nggak boleh itu matahari menjelang terbenamnya. Kalau sudah terbenam langsung itu boleh. Nah, qobliyah maghrib itu boleh Ibu. Nah, kemudian yang kedua tadi, Imam Syafi'i termasuk imam yang membolehkan sholat sunnah yang ada sebabnya di waktu-waktu yang dilarang. Tahiyatul masjid, ba'da wudu, sholat jenazah itu waktu dilarang pun boleh. Bahkan di Mekah pun yang madhabnya Mekah itu madhab Hambali, untuk sholat jenazah pun boleh setiap ba'da sholat, ba'da asar, ba'da subuh juga boleh juga. Ada yang cukup Ustadz kiranya ya, yang teman-teman yang masih punya pertanyaan mohon disimpan untuk ditanyakan di bulan berikutnya insya Allah Ustadz ya. Baik, mohon ditutup dengan kesimpulan dan doa. Baik jemaah sekalian, mari kita akhiri majelis kita dengan bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah berkenan untuk mengampuni segala khilaf kita di majelis ini dan memberikan kepada kita hidayah, kemudahan, taufiknya untuk bisa merasakan semua rangkaian ibadah yang Allah jadikan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rohibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sahimata qulubina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf bila tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.